Nah, sekarang kita ngomongin GameStop. 2 hari lalu tuh saham GameStop naik 4.200%, 42 kali. Jadi kalau you punya saham 50.000 langsung jadi 2.100.000, kan jauh sekali. Mana ada bisnis begitu. Nah, sebetulnya apa yang terjadi sih dengan GameStop itu sampai geger gegap gempita begitu ya? Nggak tahu kalau di sana ya, kalau di sini gegap gempita tuh. Ya gempita. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Jadi 2 hari sebelum event itu, yang kenaikan gila-gilaan dalam kurang dari 1 hari itu, GameStop menyatakan bangkrut, mau filing bankruptcy, pilot. Nah, pemain besar di Wall Street emang mau ngancurin GameStop itu, biar buat makan orang-orang yang punya saham di GameStop yang kecil-kecil itu kan banyak. Nah, tapi ada grup di Reddit. Jadi Reddit tuh kayak Kaskus lah ya. Ada grup di Reddit, subreddit namanya kan grup itu kan, mengenai saham, dan mereka sepakat, jumlahnya ada miliaran. Mereka sepakat kita beli saham GameStop biar naik. Buat apa? Buat ngelawan yang gede-gede itu, buat show off aja sebetulnya. Buat show off aja maksudnya. Bahwa biasanya kan begini. Jadi kalau di saham itu kan stock market itu kayak di laut itu, ikan gede yang makan yang kecil. Karena yang bisa bahasanya goreng kan. Yang bisa goreng kan yang punya duit gede. Kalau kita kecil-kecil mana bisa. Nah, kemarin di Reddit yang kecil-kecil ini bersatu. Ya kan, jadi ibaratnya kalau ngomongin laut tadi, ikan gede lawan ikan kecil, tapi ikan kecilnya jauh lebih banyak. Kira-kira itu terjadi. Nah, makanya langsung naik tuh 4.200%. Itu bukti bahwa market volatile. Dan dari trader itu yang kemakan, kasihan kemakan. Karena begitu dia naik langsung dijual, langsung hancur semua. Hancur. Nah, makanya dari trader itu berbahaya. Kalau kata siapa namanya, Warren Buffett, dia bukan trader, dia investor. Dia long term. Mau saya long term, waktu dia memutuskan untuk beli satu saham gitu, satu company saham itu, dia membaca fundamental. Bukan technical. Kalau technical itu yang pakai ini, pakai grafik itu loh. Oh, ntar kalau dia nyilang gitu kan ada Fibonacci apa gitu ya. Kalau dia nyilang beli itu, ntar karena kebiasaan naik. Itu kan karena kebiasaan. Dan itu bukan fundamental. Fundamental tuh membaca situasi perusahaan yang mau dibeli, company profile, pergantian direksi, laporan keuangan, kesehatannya, terus news-newsnya, produk yang keluar. Contohnya waktu gue beli Tesla ya, saham Tesla maksudnya, kan beli kan bertahap, karena kan bukan orang kaya, bertahap, jadi ada duit beli gitu. Nah, waktu gue beli memutuskan Tesla tuh waktu dia rilis Cybertruck. Kenapa? Karena gue baca begini, wah Tesla ngerilis Cybertruck nih. Gue baca dulu tuh Cybertruck tuh apa sih, kelebihannya apa maksudnya. Begitu baca bagus. Contohnya misalnya ngomongin Cybertruck ya, yang Tesla punya, bahwa dia pakai listrik, jadi lebih irit. Listrik dan bensin tuh iritnya 80%. Jadi kalau beli bensin $10 tuh kalau pakai listrik cuma $1. Cuma $2. Dan power yang sama. Jadi kebanyakan orang nggak mau beli truk karena bensinnya berat, karena truk itu kan mesinnya gede. Jadi bensinnya itu kayak ya bocor lah, banyak makanya banyak. Boros, kata tempatnya boros lah. Nah,
boros, bensin sangat boros karena mesin gede. Nah ini Tesla bikin mesin gede, truk itu, Cybertruck itu mesinnya gede juga, sama gedenya, bahkan lebih gede. Katakan sama. Nah bahkan lebih gede tuh, ditarik tuh yang Tundra apa tuh, yang dari Toyota ditarik sama dia. Wih, nah katakanlah sama lah ya. Dia pakai listrik masalahnya Tesla ini. Jadi irit. Jadi mesin sama, gede sama gede gitu powernya. Tapi pakai listrik jadi lebih irit 80%. Atau itu kedua anti peluru. Nggak ngerti otak Elon Musk itu apa, tapi ya faktanya begitu. Cybertruck tuh anti peluru. Ketiga self driving. Ya kan Tesla kan self driving kan. Jadi kalau di tol, apalagi di Amerika ya, tolnya itu kan lega-lega jalanannya. Jadi bisa nyetir sendiri gitu. Orang kalau baca berita kadang-kadang ada beritanya gitu, orang ketangkep ketiduran gitu dalam Tesla. Nah itu begitu baca Cybertruck itu, ini bagus. Rilisnya 2022. Maksudnya kalau orang order boleh dari pas waktu launching itu, tapi ntar dikirimnya 2022 tahun depan. Nah gue beli waktu itu berapa lembar gitu ya, seadanya ya, seada tabungan aja lah, bongkar celengan lah itu beli. Nah itu kan fundamental namanya. Jadi bukan berdasarkan technical itu yang grafik-grafik gitu. Yang biasanya kalau begini nih, kalau begini kan gitu. Dan itu nggak ilmiah. Kenapa nggak ilmiah? Karena ada ilmiahnya, ngerti maksudnya? Kalau nggak ada ilmiahnya, itu bisa tuh jadikan ilmiah. Contohnya survei nggak ada ilmiahnya. Makanya grafik itu jadi ilmiah. Survei 10.000 orang gitu, yang menjawab yes 10 gitu, kira-kira begitu. Itu bisa, karena emang nggak ada ilmu pasti. Nah kalau fundamental ini, kalau saham ini ada fundamentalnya yang bisa dibaca. Makanya lebih baik sebetulnya main yang long term. Long term tuh minimal setahun lah. Nggak ada batasan juga, nggak ada batasan. Tapi biasanya kalau yang pemain long term begini, kayak gue misalnya, itu kan ibarat nabung aja betulnya, bukan duit yang buat dapur. Kalau duit dapur jangan dipakai, bisa perang dunia kelima ya kan. Nah itu buat nabung. Jadi kalau andai kan gue jual, karena gue ada company lain yang mau gue beli, kira-kira itu. Jadi masuk ke situ lagi gitu, kurang lebih begitu. Jadi emang nggak dipakai. Daily tradernya kebanyakan karena mengharapkan, sebetulnya gitu kali ya, nggak tahu ya, tapi kira-kira begitulah, keuntungan yang kayak gajian gitu. Terus gimana gajiannya dong kalau kita nggak nggak ada pendapatan? Nah justru itu, karena dana kita terbatas, jadi itu nggak bisa jadi, yaitu duit nabung gitu loh, duit nabung gitu. Terus kalau Warren Buffett gimana? Berarti dia nggak ada loh. Kalau dia dividen, jadi gini, kan ada pembagian dividen. Makanya kalau di Indonesia tuh, teman-teman gue bilang pakai lot gitu. Gue nggak ngerti, karena gue mainnya per lembar. Ada berapa lembar gitu? Per lembar. Misalnya gue punya, misalnya doang ya, misalnya bukan betul, gue punya saham Apple 10 lembar gitu. Waktu itu gue belinya waktu 2000 misalnya, berarti kan gue belinya 20.000 waktu itu. Gue punya 10 lembar kok, kira-kira itu. Nah berbeda dengan Indonesia. Nah tiap tahun itu mereka ada dividen yang dibagiin. Dividen tuh keuntungan perusahaan dibagi ke itu, kayak yang punya saham itu, yang punya saham lembar-lembar itu. Nah misalnya Apple 0,63 sen per lembar dividennya. Tapi kan emang kita bukan dari situ, kita mengharapkan dari kenaikannya, sebetulnya portfolio kan. Nah tapi kalau you punya duitnya $20 million taruh di Apple gitu, bisa jadi misalnya berapa ribu
jadi 10.000 lembar gitu. Waduh. Apple sekali dividen itu 63 sen apa 80 sen gitu ya. Jadi kurang dari $1 per 4 bulan 4 bulan apa? Per 3 bulan gitu. Nah, per lembarnya 80 sen lah. Nah, jadi kalau punya 10.000 lembar kan, wah, berarti kan tiap 4 bulan kan ada gajian tuh 8.000, 9.000 gitu kan. Nah gitu kira-kira dividen namanya, di luar harga yang lagi naik. Nah itu, tapi kalau kita kan bukan dividen tuh nggak ada arti, tapi kita berharap kenaikannya. Kira-kira itu. Nah itu dari GameStop itu contoh bahwa dari trader itu berbahaya, sangat bahaya. Kalau gue menyarankan jangan, tapi gue juga nggak ngerti saham. Jadi jangan diikutin juga, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa juga. Tapi gue ikutin kata Warren Buffett sih, kalau dia bilang gini, quote-nya ya, I'm not trader, I'm investor. Padahal dia orang kayak ketiga di dunia, duitnya dari saham. Tapi dia bilang dia bukan trader, dia investor. Ya tentu, karena dia taruh di saham itu kan berapa tahun dan berapa billion gitu. Kayak dia punya di Bank of America aja bisa 10 billion kali, 10 billion dolar. Berapa? 130 triliun dia punya saham kali di Bank of America. Jadi begitu tentang GameStop. Nah itu dibaca aja dulu lah cerita tentang GameStop itu, dibaca biar lengkap. Ntar kita ngobrol lagi, kalau mau ngobrol bikin grup atau gimana serah. Belajar aja, kita sama-sama belajar. Orang bodoh gitu ginian kan, ya kan. Jadi begitu, tetap belajar aja, tetap belajar, ya kan, biar pintar sedikit. Jadi ya udah, sementara itu dulu. Kalau mau ngobrol ini aja, komen di mana komennya, cerah. Oke.